Hai semua, balik lagi di Percaya Gak Percaya barengan Fauzan dan juga Reza. Take a look at this viral video from La Junta in southeastern Colorado. It looks like ghost or an alien. We had pretty bizarre things happen. It happened here in the San Luis Valley back in the late 60s. Where conspiracy theories are running crazy, and it's just going to get worse. Hai, di Percaya Nggak Percaya hari ini gue lagi penasaran banget nih Jaya. Karena kemarin gue lagi sering banget nonton YouTube gitu ya, dan banyak banget YouTuber yang ngebahas soal time traveler gitu. Ini yang bikin gue tertarik banget buat ngebahas soal time traveler. Selama gue maksudnya mencari di di search-nya YouTube soal time traveler, banyak banget YouTuber besar yang udah ngomongin soal hal ini. Tapi bahasan mereka itu adalah tentang mereka yang berhasil melakukan time traveler. Tapi ada tuh satu orang yang jadi kayak thumbnailnya mulu gitu loh soal kalau gue ngomongin soal time traveler ini. Ada yang dia katanya berhasil dari tahun 2050 lah pokoknya. Kayak gitu, yang dia berhasil melakukan time traveler dari mulai ada YouTuber besar. Salah satu contohnya ada Nancy Judge, terus calon sarjana, terus pokoknya masih banyak lagi deh. Bahkan Om Deddy Kobuzer aja, dia tuh sempet ngebahas soal time traveler ini bareng sama Detektif Aldo. Tapi ya lagi-lagi bahasanya soal apakah ini benar terjadi atau maksudnya berhasil gitu loh terjadi. Dan di sini yang mau gue omongin adalah sebenarnya seberguna itu nggak sih time traveler, Ja? Kalau dari opini gue sendiri adalah dari beberapa fakta juga udah membuktikan bahwa dari sains aja bisa terjadi suatu time traveler itu, tapi caranya cukup rumit lah. Dan dibilang ya cuma beberapa doang mungkin yang bisa, bahkan sampai dibikin alatnya gitu. Dan yang bikin gue penasaran itu yang tadi gue bilang di awal, sebenarnya ini tuh dibutuhin buat orang banyak atau enggak sih? Gue penasaran. Kalau dari opini lo dulu Deja, nanti bakalan gue sambungin lagi. Sebenarnya ini seperti judul acara banget sih, Percaya Nggak Percaya, karena gimana ya, time traveler terlalu rumit ya kalau dibilang real. Karena kalau emang itu real, ini kita ngomongin time traveler maju apa mundur nih? Dari yang gue baca, menurut sains juga, time traveler itu cuma bisa maju ke depan. Gitu bro. Dan dia tuh nggak bisa mundur karena ya dari logika aja ya. Sejarah ya? Iya, betul. Kalau misalkan lo bisa, maksudnya time travel back to past gitu ya, balik ke belakang gitu, ya pasti lo bisa mengubah suatu sejarah gitu. Dan lagi terlalu nggak adil sih menurut gue untuk orang yang bisa mundur ke belakang, karena berarti dia nggak bisa punya salah. Ngerti nggak? Setuju gue. Iya kan? Setuju gue. Ketika dia ngelakuin kesalahan, dia bisa ngulang, nggak ada penyesalan. Dan menurut gue itu nggak make sense. Dan dia juga maksudnya kalau misalkan mundur gitu ya, lu bisa mencegah lu mati. Iya. Gitu loh. Itu yang paling membingungkan menurut gue, karena menurut gue kematian itu adalah takdir yang ya itulah, pokoknya itu udah bukan ranah kita lah ya buat ngomongin yang kayak gitu. Dan kalau dari lo tadi, kalau soal maju tadi gimana, lanjutin lagi? Time traveler maju, jatuhnya mungkin mirip kayak peramal ya, karena dia tahu masa depan gitu kan. Cuma, secara konsep mungkin kita bisa lebih mudah mempercayai orang bisa maju ke depan ketimbang mundur, karena memang dari dulu kita sudah kenal yang namanya goib-goiban, which ramalan, which bla bla bla, yang bisa ngeliat ke depan gitu ya. Jadi lebih make sense untuk, maksud gue bukan yang gue percaya, ngerti kan maksud gue? Kayak lebih normal, lebih terdengar normal, terdengar ya oke lah gitu kalau maju ke depan, karena dia bisa maju ke depan. Cuman yang gue bingung adalah konsep time traveler ini, alatnya emang udah ada ya? Maksudnya emang udah ada yang pernah ngeklaim kalau alatnya tuh ada gitu? Dari yang gue baca ya, belum ada sih kayaknya ya. Gue sebenarnya masih ragu juga sebenarnya alatnya itu ada atau enggak. Tapi
di YouTube pun banyak, bahkan di berita-berita juga udah banyak ada orang yang berhasil melakukan time traveler itu. Dan walaupun buat lo mungkin yang pengen tahu gitu ya detailnya kayak gimana cara time traveler, itu juga udah dibuktikan secara sains, karena gue bukan anaknya sains banget gitu ya. Soalnya bicara soal kuantum, terus dimensi waktu, gitu, hukum-hukum alam ya gitulah. Maksudnya kapasitas otak gue kayaknya nggak sampai segitu gitu loh. Bahkan Stephen Hawking pun pernah ngomong juga, gue sempet baca juga tadi ya sedikit, dia tuh sebenarnya orang zamannya mungkin masa-masa emasnya Stephen Hawking, banyak juga yang ngomongin soal time traveler ini, dan dia tuh menolak ngomongin hal soal waktu ini karena dia tuh takut dibilang aneh. Bukan aneh, gimana ya maksudnya? Tabu kali ya. Karena soal time traveler ini ya memang pada zamannya Stephen Hawking, pada zaman emasnya Stephen Hawking, ini tuh hal yang aneh banget gitu. Bisa dibilang ini orang aneh yang ngomongin soal penjelajah waktu gitu loh. Bahkan sekarang aja kalau misalkan didengar kayak gitu, alah, apa sih? Ya udahlah, ikutin aja waktu yang ada sekarang. Buat apa lu maksudnya menjelajah waktu? Dan balik lagi dari pertanyaan gue yang awal, seberapa penting gitu loh? Kalau menurut gue kurang ada pentingnya sih. Kurang ada pentingnya buat kita mungkin yang tinggal normal-normal aja. Mungkin banyak yang setuju ada time traveler atau bisa diciptakan mungkin buat dia yang berbisnis atau dia yang punya sesuatu yang membutuhkan hal itu gitu loh. Ya kan? Make sense. Dia bisa meramalkan, maksudnya dia Crypto. bisa tahu nih Yang naik yang mana. Terus dia serong tuh semua. iya, balik lagi kayak ke kripto ya. Bagus. Peluang bisnis. Ya sebenarnya mungkin di dunia bisnis ini bisa jadi suatu hal yang sangat mumpuni atau Jelas lah. diharuskan gitu. Nah itu yang gue pertanyakan satu. Yang kedua, apakah time travel ini kalau misalkan ada mesinnya itu bakalan diperbanyak atau enggak? Jadi kayak fun world gitu loh, kayak lo ngerti gak sih maksudnya bakalan dibuat Fun world? bukan fun world, kayak semacam wahana, semacam wahana. Jadi make sense. ya apakah kalau misalkan mesin ini terbuat, mesin time travel terbuat, apakah bakalan dijadiin suatu wahana dan lo tinggal bayar berapa juta atau apalah gitu, lo bisa menjajah waktu? Apakah bisa seperti itu? Ngomongin wahana, gue tadinya rada kayak masih nggak connect nih. Gimana sih rasanya kira-kira ketika kita nyobain time travel gitu ya? Yes. Karena yang di otak gue selalu adalah time travel ke masa lalu, yang mana kalau kita ngubah satu letak benda aja mungkin aja bisa ngubah sejarah. Yes. Lo ngerti maksud gue lah, misalnya kayak orang tadinya ketabrak karena kepleset, tapi lu cuci tuh licinnya, terus dia nggak jadi kepleset, terus dia nggak jadi meninggal, dan wala mengubah sejarah. Contoh kayak gitu kan. Cuman kalau ke depannya gue rada bingung sebenarnya. Sebenarnya konsepnya tuh berarti kita nggak bisa ngapa-ngapain kan kalau ke depan. Konsepnya cuman kayak melihat apa yang terjadi di masa depan. Iya. Gitu dong. Iya. Karena kalau kita ngubah apapun ya nggak ngubah apapun. Ngerti nggak maksud gue? Setuju gua. Karena ya kita bakal ngejalanin itu lagi. Iya. Gitu. Kalau kayak gitu mungkin masih bisa untuk dipertanggungjawabkan kalau jadiin wahana. Maksudnya sekedar kita tahu doang. Lu mau tahu gak sih lu gimana nantinya? Oke, masuk akal. Iya, kalau buat dibikin umum mungkin. Kalau ada bener mungkin bakal iya. Balik lagi ke soal sainsnya ya, Ja. Kata-kata Stephen Hawking-nya nih, dari yang gue bacain ya. Stephen Hawking salah seorang fisikawan paling cemerlang di zamannya. Dan dia tuh sempat ngomong, perjalanan lintas waktu pernah dianggap sebagai kesesatan saintifik. Saya pernah menahan diri dari membicarakannya supaya tidak dicap nyeleneh. Tapi sekarang saya bisa lebih santai. Andai punya mesin waktu, saya akan mengunjungi Marilyn Monroe ketika dia sedang pulen-pulennya atau menonton Galileo saat dia meneropong surga. Saya barangkali akan berkunjung ke akhir alam semesta buat mengetahui bagaimana keseluruhan cerita kosmik kita berakhir. Itu kata Stephen Hawking ya, seorang saintifik yang udah terkenal banget lah ya. Dan dia sempat ngomong gini juga, saya percaya kok pada perjalanan lintas waktu. Saya percaya kok pada perjalanan lintas waktu. Itu seorang ya fisikawan gitu, fisikawan atau saintifik ya itulah Yang pokoknya. diakui. Ya yang mungkin udah diakui dunia gitu loh, Stephen Hawking yang ngomong.
tapi dia menolak untuk membicarakan hal itu. Balik lagi, dia takut tercap sebagai Orang aneh atau yang nyeleneh lah dari sains gitu. Dan sekarang itu udah banyak banget yang gue bilang tadi faktanya soal bagaimana caranya lo melakukan time traveler. Dari yang gue baca sekilas ya, lo mesti melewati suatu lorong atau lubang yang dia tuh bisa menembus dimensi waktu gitu loh. Dan mungkin sebenarnya ini terpatahkan juga dari yang gue omongin tadi soal wahana itu, karena lo mesti melewati lubang ini, jadi nggak semua orang mungkin bisa melakukannya. Ada kekuatan, maksudnya dari badan lo pun juga mungkin ada pantangan ya, ada standar gitu kan? ada standarnya mungkin gitu ya, SNI atau enggak gitu loh, lo bisa ngelewatin atau enggak gitu, yang disebut black hole gitu loh. Dan black hole ini menurut gue sulit buat dibuat, dari namanya aja black hole gitu loh. Dari bayangan gue pun black hole ya lubang hitam, dia ya memang menembus dimensi ruang waktu sih menurut gue ya. Dari yang gue baca-baca juga, itu caranya untuk melakukan time traveler. Gimana caranya kalau misalkan rumusnya itu ditemukan dan bisa diperluas, apakah semua orang bakalan berpindah ke masa depan? Dari mindset gue atau yang gue pegang teguh, ya udah, lo tetap pada jalan lo aja gitu loh. Lo buat apa tahu masa depan? Karena dari yang gue yakini juga, lo bakalan sukses atau lo mau kayak gimana masa depan lo bentuk dari sekarang gitu loh. Jadi buat apa lo mengetahui masa depan lo? Kayak nggak surprise gitu nggak sih? Kalau menurut gue gitu ya. Itu juga jadi masalah yang gue pikirin kok. Karena kalau misalkan lo tahu masa depan lo kayak gimana, buat apa lo hidup lagi? Bener. Itu salah satu dari sedikit alasan gue kenapa gue rada nggak percaya sama maksud gue time traveler ke masa depan. Karena sebenarnya ada make sense dan nggak make sense kalau misalnya kita ngomongin idealis orang yang nggak pengen ngelihat masa depannya. Di satu sisi pasti kepo, tapi mungkin ada yang bilang kayak, lu ngapain hidup, orang gak seru. Tapi jujur, kalau gue dikasih kesempatan itu dan emang aman, terbukti 100% aman, kemungkinan gue bakal ngintip sedikit karena gue penasaran. Maksudnya, gue bukan tipikal orang yang gak mau kayak, alah gue pengen semangat terus. Ini bukan kartun coy, maksud gue kayak ini dunia nyata. Gue pengen tahu gimana gue ke depannya gitu loh. Buat gue mungkin mempersiapkan lebih baik lagi atau semacamnya gitu. Cuma yang gue bingung adalah beberapa hal nih. Kalau kita meninggal di tahun 2020 misalnya, sorry sekarang 2021, maksud gue 2023 misalnya. Oke. Terus kita time travel ke 2024 tuh gimana maksudnya? Ngerti gak maksud gue? Ngerti gue. Itu gimana kira-kira menurut lo? Bakalan fail mungkin? Korup Iya, mungkin. Terus dia sakit hati gitu, aduh gue meninggal sebelum 2024, pusing dia. Karena dari beberapa berita yang gue baca juga, lo cuma bisa bertahan beberapa menit doang gitu, atau cuma ada rentan waktunya lah di masa depan itu. Nanti lo bakalan balik lagi ke masa sekarang. Oh iya pasti. Kalau itu, iya makanya gue bilang gue setuju dengan kata wahana, karena yang di otak gue ngegambarinnya dia bakal kayak di film-film yang kayak terus kayak ngelihat klip-klip doang gitu loh, yang kayak pecahan-pecahan memori kayak, wah gue gedenya gini, wah gue gedenya jadi ini mungkin gitu. Gue mikirnya gitu. Tapi yang gue bingung yang kedua nih. Black hole tuh yang gue tahu ya, black hole tuh yang di luar angkasa itu bukan sih? Iya, lubang hitam. Lubang cacing. Lubang cacing. Iya itu kan. Black hole kan artinya lubang hitam, bos. Jadi wormhole ini kan di luar angkasa. Maksudnya berarti kalau pengen keluar, kalau pengen pindah waktu atau melewati waktu itu berarti harus keluar angkasa? Enggak aja. Jadi wormhole atau black hole itu dari yang gue baca sekilas ya. Lo tahu massa terkecil di bumi kan? Atom. Yes, betul atom. Atom itu dari yang gue baca nih ya, dia tuh nggak sepenuhnya full padat gitu loh. Oke. Kan atom itu disebut sebagai massa terkecil di dunia, di bumi. Kayak misalkan nih ya, partikel yang lebih kecil gitu. Partikel yang lebih kecil tapi dia tidak mempunyai massa. Nah, itu yang disebut sebagai lubang untuk melintasi perjalanan waktu. Dan mungkin mereka yang berhasil melintasi waktu ini atau penjelajah waktu, dia yang bisa menemukan dimensi ini atau lorong ini, makanya dia bisa time traveler ke ya masa depan lah, bisa ke masa depan. Karena
dari lubang ini yang dia tidak mempunyai massa, dia bisa menembus dimensi ruang waktu. Itu yang maksudnya dari yang gue baca ya sekilas ya. Dan buat lo mungkin yang lebih tahu kira-kira kayak gimana sistemnya ruang waktu, boleh di komen di bawah. Mungkin lo keponakannya Hawkins. Iya, mungkin atau fisika. Ya. Atau ranking 1 di Harvard. Atau apapun itu boleh komen ya. Boleh di Ini komen. kurang nih kalau soal fisika nih. Ya, karena kan ya udah sains banget gitu loh. Sedangkan Gua kita anak IPS. Iya, aduh. Gue IPA sih, tapi kebetulan IPA ya tidak terlalu dibanggakan lah sama IPA. Ya, karena ya memang rumit sih. Banget Balik sih, lagi. cuma udah. Dan buat lo yang juga mungkin punya opini sendiri atau emang lo pengen berpendapat, boleh banget di komen di bawah. Sebenarnya sistem time traveler ini kayak gimana dan dibutuhkan atau enggak. Last question Ja, sebelum kita menutup percaya nggak percaya hari ini. Oke. Lo pengen bisa time traveler ke depan atau ke belakang? Kalau dikasih pilihan sih gue lebih pilih ke depan sih. Kenapa? Karena justru menurut gue kalau ke belakang hidup gue bakal terlalu perfect. Oke. Karena gue bisa nyelesain masalah yang gue sebenarnya udah kelewat. Ibarat penyesalan gue udah gak bakal ada semua. Dia bakal kayak hambat. Semisal lo bisa maju ke depan cuma sekali, apa yang bakal lo lakukan? Gue penasaran banget sih sama gimana nantinya kerjaan gue apa. Karena gue orangnya labil banget, jadi gue penasaran. Oke, sip. Begitu juga pertanyaan buat lo. Kalau misalnya lo dikasih pilihan, lo bisa maju ke depan atau mundur ke belakang, lo pilih yang mana? Dan kalau misalkan lo bisa membawa satu barang ke masa sekarang, mau itu dari masa lalu atau dari masa depan, lo pengen bawa apa? Segitu aja cerita hari ini. Ini atau enggak? Balik lagi ke lo. Percaya nggak percaya?